Meskipun telah mendeklarasikan kemerdekaan, Palestina belum diakui secara internasional sebagai sebuah negara. Per April tahun 2022, dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, baru 138 negara yang mengakui Palestina. Di Eropa, beberapa negara yang sudah mengakui Palestina diantaranya Bosnia, Bulgaria, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Romania, Serbia, Vatikan, hingga Swedia. Namun masih ada beberapa negara Eropa, termasuk negara anggota Uni Eropa, yang belum mengakui Palestina. Mereka ialah Prancis, Jerman, Italia, Irlandia, Inggris dan Belanda. Namun, meskipun Irlandia termasuk ke dalam negara yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina, faktanya mereka sangat mendukung rakyat Palestina. Alasannya cukup mengejutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Irlandia itu jadi satu-satunya negara di Eropa yang pro-Palestina. Jadi begini, yang pertama itu karena Irlandia menjadi salah satu negara Eropa yang dijajah oleh Eropa juga. Belanda dijajah Prancis, Belgia dijajah Belanda. Iya, mereka Belanda, dan Belgia juga dijajah sesama Eropa, tapi, mereka tidak ditindas layaknya Irlandia. Irlandia adalah satu negara Eropa yang merasakan kebengisan sesama Eropa, yakni Inggris. Kenapa Inggris begitu bengis ke Irlandia? 1. Karena masalah agama. Ya, saat itu konflik agama Kristen, sama seperti Islam saat ini. Beda aliran, beda mazhab sudah dicap kafir, begitu juga dengan Inggris Irlandia. Inggris negara mayoritas Protestan, sedangkan Irlandia Katolik, jelas keberadaan umat Katolik, dalam lingkup Great Britain dianggap berbahaya kala itu. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, Kerajaan Inggris resmi menjajah Irlandia di tahun 1801, sampai tahun 1922 dengan merdekanya Republik Irlandia yang ada di bagian selatan, sedangkan di utara tetap merupakan koloni Inggris sampai sekarang. Nah, selama di bawah penjajahan Inggris, nasib Irlandia tidaklah sama seperti bangsa Eropa lainnya. Irlandia tidak memiliki sistem pemerintahan yang jelas, pendidikan morat merit, Irlandia tidak memiliki kerajaan hebat dan kuat yang mampu melawan pengaruh asing. Dan parahnya lagi saat terjadi badai kelaparan hebat di tahun 1846, saat itu hampir 3 juta masyarakat Irlandia mati sia-sia akibat kelaparan. Semua itu terjadi atas dasar ulah Inggris yang menutup jalur suplai gandum dari Eropa ke kota Dublin di Irlandia, dan akhirnya berdampak kelangkaan gandum yang membawa petaka menuju kelaparan hebat. Nah, sejak saat merdeka itulah akhirnya Irlandia mulai membenahi sistem perekonomiannya. Pemerintah mulai menekankan kualitas pendidikan masyarakatnya agar masyarakat lebih pekerti dan berintelektual. Namun usaha itu ternyata gak sia-sia. Irlandia berhasil menjadi industri pertanian di tahun 1970, di mana hasil pertanian dapat dikembangkan untuk seluruh masyarakat Irlandia. So, alasan pertama Irlandia pro-Palestina karena mereka menyadari masa lalu mereka, sama seperti yang masyarakat Palestina rasakan saat ini. Mereka paham betul segala bentuk penderitaan akibat penjajahan, mereka paham betul bencana kelaparan yang pernah dialami, dan kini atas rasa syukur mereka telah mendapatkan kemerdekaan adalah dengan mendukung Palestina sebagai negara yang pernah dijajah oleh dunia barat. Kedua, pendidikan Irlandia berorientasi kasih sayang. Generasi Irlandia hanya diajarkan caranya mereka menciptakan kedamaian di negara mereka. Mereka tak perlu mengoyo untuk memproduksi alutsista, belajar industri untuk menciptakan banyak pabrik, sehingga orientasi mereka terletak pada kemampuan berdamai dan mensejahterakan rakyatnya. So, ajaran ini akhirnya beranggapan bahwa perang hanyalah menimbulkan penderitaan, selebihnya kedamaian akan membuahkan keindahan. Nah, yang gak kalah penting nih, bukan negara NATO. Yaps, Irlandia masuk Uni Eropa tapi mereka gak masuk NATO. Sesuai visi misi Irlandia sendiri adalah menciptakan kesejahteraan dan kedamaian. Jadi Irlandia mengikuti jejak Swiss sebagai negara netral. Meski Irlandia netral tapi status Irlandia adalah PIP, mitra kerjasama dengan NATO, artinya Irlandia berhak meminta bantuan kepada NATO jika negaranya diserang dengan catatan harus memiliki persetujuan. Lalu Irlandia dapat membeli peralatan alutsista milik NATO dengan harga yang sudah ditentukan. Masyarakat Irlandia sadar dengan bergabungnya negara mereka ke NATO, ada beberapa prinsip yang harus disetujui bersama yakni mendukung Zionisme Israel. Singkatnya karena negara NATO mayoritas berandalkan pada Amerika, jadi Amerika mau atau tidak, negara lain harus manut. Jadi,
Itu beberapa alasan kenapa Irlandia dukung Palestina. Mudah-mudahan pejabat politik Irlandia selalu bersikap netral, dan terus mengenal sejarahnya sebagai bangsa yang terjajah dulunya, jadi tak ada aksi intelijen asing yang berusaha memutarbalikan fakta terkait sejarah Irlandia yang memotivasi rakyatnya untuk mencintai Palestina.